Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang pada kesempatan kali ini kembali akan membahas sebuah alur cerita film menarik berjudul Tanpa Berlama-lama. Bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Film bermula dengan menceritakan sebuah tragedi kerusuhan yang telah terjadi di kota, yang mana dalam insiden tersebut terjadi disebabkan atas penangkapan seorang pria muda bernama Talib bin Hasi, yang kini keadaannya sekarat di rumah sakit. Untuk berjaga-jaga, pihak kepolisian pun terus melakukan pengawasan di satu daerah bernama Slave Garden, yang merupakan tempat tinggal dari Talib yang kini menjadi tersangka itu. Di hari itu pun semua petugas dipaksa untuk tetap bekerja untuk melakukan patroli, untuk memastikan keadaan kota agar tetap tenang pasca kejadian itu. Salah satunya seperti yang dialami oleh seorang petugas bernama Jens Hoyer yang mendapat tugas untuk mengawasi seorang petugas bernama Mike Anderson yang sekaligus nantinya akan menjadi teman rekannya pada saat melakukan patroli. Dijelaskan pada tugas kali ini, semua petugas dilarang untuk memasuki area Slave Garden guna mencegah konflik berkelanjutan, dikarenakan tempat tersebut yang merupakan tempat tinggal dari Talib bin Hasi. Bersama dengan Mike, Jens pun mulai melakukan patrolinya. Terlihat mereka berdua saling bercerita pengalaman satu sama lain untuk menjalin sebuah kedekatan. Sebelum pada akhirnya Jens menemukan sebuah pengendara mobil mencurigakan yang di dalamnya terdapat seorang bocil yang terlihat mengejek mereka. Merasa terpancing, mereka pun mengikuti mobil tersebut hingga membawa mereka ke daerah Slave Garden yang sebelumnya dilarang untuk dimasuki. Mereka pun kemudian berhasil menghentikan mobil itu yang rupanya dikendali oleh seorang pemuda yang nampaknya mengenal Mike. Merasa tak melakukan kesalahan, para pemuda itu pun mulai berdebat dengan Mike yang keras itu, sampai pada akhirnya dihentikan oleh Jens. Bukannya pergi dari tempat tersebut, Jens kemudian malah mengajak Mike untuk pergi ke tempat temannya yang berada di kawasan ini, sekaligus untuk memantau pergerakan para kaula mudanya. Hingga tak lama berselang, sebuah keributan terjadi di luar akibat dari sepasang wartawan yang ingin meminta reaksi kepada para anak muda atas penangkapan Talib bin Hasi yang telah memicu kerusuhan. Merasa hal tersebut provokatif, Mike dan Jens pun sempat terpancing emosi. Terlebih lagi saat mereka meminta kedua wartawan itu untuk pergi, kedua orang tersebut malah tak menghiraukannya. Kunne jeg få dig til at gensætte? Kæft, det fik ud. Kom lige herhen. Det går. Saat mereka ingin pergi, sebuah kata ejekan tiba-tiba tertulis di mobil patroli mereka. Mike yang emosian itu pun akhirnya semakin dibuat emosi oleh kelakuan para kaula muda yang berada di tempat ini, yang kemudian langsung dia tumpahkan dengan cara menahan seorang pemuda yang kebetulan sedang lewat. Mike langsung menggeledah pemuda bernama Amos itu, bahkan celananya pun sampai dia lorotkan. Namun sialnya, Mike tak menemukan apapun dari pemuda itu selain tatapannya yang begitu tajam. Tag jakkesko fra mig. Anders. Kom nu for helvede. Dan dari sinilah sebuah petaka pun akhirnya dimulai. Tindakan yang dilakukan Mike kepada Amos akhirnya mendapat respon dari para pemuda yang melihat kejadian itu, yang tiba-tiba melempari mobil mereka dengan sebuah minuman bekas. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Hingga pada akhirnya Amos yang tak beruntung itu pun berhasil mereka amankan. Dan pada saat mereka ingin membawa Amos pergi, mereka mendapat kabar dari kantor tentang Talib bin Hasi yang kini dinyatakan telah meninggoy. Berita tersebut rupanya juga sampai ke telinga warga Slave Garden, yang kemudian langsung meluapkan emosinya itu dengan menyerang mobil patroli kedua petugas ini dengan sebuah batu. Melihat warga yang makin beringas ingin mengejar mereka, kedua petugas itu pun sepakat untuk meninggalkan mobil mereka dan kabur menuju sebuah apartemen untuk bersembunyi. Merasa terjebak, Jens meminta bantuan pusat untuk menjemput mereka. Namun sialnya pihak kantor tak bisa membantu mereka untuk mengirim bantuan ke daerah yang telah dilarang itu. Mereka hanya bisa menjemput jika kedua petugas itu bisa keluar dari area tersebut. Mereka berdua kemudian mengganti pakaian mereka agar tak terlihat mencolok. Menyadari hal yang semakin rumit, Jens menawarkan kesepakatan akan mengurangi masa hukuman Amos jika pemuda tersebut mau membantunya keluar, yang mana hal itu tentu saja langsung disetujui oleh Amos. Dan saat mereka bertiga pergi dari gedung tersebut, mereka melihat sekelompok preman yang sedang merampok sebuah supermarket. Sekelompok preman itu pun langsung diberi pelajaran oleh kedua petugas ini.
Merasa takut identitas mereka terbongkar, kedua petugas itu pun kemudian kembali bersembunyi ke dalam supermarket. Hingga pada akhirnya identitas mereka sebagai petugas pun diketahui oleh seseorang yang juga berada di tempat ini. Jens yang beristirahat teringat seseorang melalui cincin yang selalu dia bawa, sebelum pada akhirnya diganggu oleh Mike yang datang untuk memberitahukan tentang suatu sportivitas yang harus mereka jaga jika ingin selamat keluar dari kawasan ini. Melalui sebuah ponselnya, Jens menyadari tentang keberadaan mereka yang saat ini rupanya telah tersebar ke seluruh kawasan. Mereka bertiga pun kemudian langsung pergi dari supermarket tersebut, yang mana dalam perjalanannya mereka masih sempat-sempatnya membahas tentang sebuah klub bola kesukaan mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil mencapai pintu keluar kampung ini dan melihat seorang petugas yang ingin menjemput mereka. Namun belum sempat mereka pergi, mobil petugas itu tiba-tiba diserang sekelompok preman dengan menggunakan sebuah molotov. Mereka bertiga pun kembali menjadi target para preman tersebut yang melihatnya hingga membuat sebuah aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Saking kesalnya saat mereka lolos, sempat menyerang kelompok tersebut dengan senjatanya sebelum pada akhirnya berhasil ditenangkan oleh Jens yang langsung membawanya pergi. Kini, mereka yang telah terkepung itu bersembunyi di sebuah toilet sambil mencoba kembali meminta bantuan pusat. Namun sayangnya apa yang mereka lakukan itu malah sama sekali tak mendapat respon dari atasannya. Situasi pun semakin tak terkendali ketika Jens yang ingin memutuskan pergi dari tempat tersebut malah dijegah oleh Mike yang malah menyalahkan Jens sebagai dalang atas kerusuhan yang telah terjadi sebelumnya. Jens yang tak terima akhirnya memancing sebuah keributan di antara kedua petugas ini. Sebelum pada akhirnya Jens berhasil mengatasi Mike yang ganas itu dengan sebuah alat penyemprot mata dari Amos yang membantunya dan kemudian langsung meninggalkan Mike yang kesakitan itu sendirian. Jens yang bersama dengan Amos berniat ingin pergi menuju kediamannya Amos. Namun sial, langkah mereka tersebut kembali terhalang oleh beberapa pemuda yang sedang bertikai. Di sisi lain, Mike yang telah memulihkan matanya akhirnya juga tiba di jalan yang sebelumnya dilalui oleh Jens, yang terlihat juga mendapat serangan dari beberapa orang yang berada di kawasan itu. Namun bedanya Max berhasil lolos dan masuk ke dalam sebuah apartemen tersebut, yang kemudian terlihat pingsan setelah tak sanggup menahan luka yang dia derita. Beruntung, Mike yang pingsan itu rupanya telah diselamatkan oleh seorang wanita yang melihatnya, yang ternyata dijelaskan wanita tersebut adalah ibunya Amos yang kini telah dia tahan bersama Jens. Nampak, ibunya Amos begitu mengkhawatirkan anaknya itu di tengah kerusuhan yang rupanya kini semakin besar, yang mana hal itu membuat Mike bingung harus berkata apa kepada wanita tersebut. Di sisi lain, keberadaan Jens dan Amos yang sedang melanjutkan perjalanan akhirnya berhasil ditemukan oleh sekelompok preman yang dulu mengejar mereka, yang terlihat langsung menyiksa Jens di hadapan Amos yang berada di sampingnya. Tak hanya itu, salah seorang dari mereka pun berniat ingin mengeksekusi Jens tanpa mempedulikan Amos yang terlihat berusaha ingin menyelamatkan Jens. Beruntung Jens berhasil membalikan keadaan setelah konsentrasi kelompok tersebut teralihkan oleh sebuah cahaya dari helikopter petugas yang berada jauh yang melintas secara tak sengaja jauh di atas kepala mereka. Atas permintaan Amos, Jens pun kemudian membiarkan para pemuda tersebut pergi bersama dengan dirinya yang kemudian juga kembali melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Mac yang masih berada di sisi lain, rahasia dirinya yang telah menangkap Amos akhirnya diketahui oleh ibunya Amos. Setelah ponsel Amos yang berada di tangannya itu berdering akibat panggilan yang dilakukan oleh ibunya Amos, Mac pun langsung berusaha untuk menjelaskan semuanya. Namun ibunya Amos yang panik itu malah tak sengaja membuat sebuah kegaduhan hingga terdengar oleh beberapa tetangga yang berada di samping mereka. Mike yang mencoba meyakinkan ibunya Amos itu malah tak berhasil sama sekali, dikarenakan tekanan para tetangga yang kini mulai berdatangan. Tak ada pilihan, Mike pun terpaksa keluar dari tempat tersebut dengan cara yang sedikit barbar dengan mengatakan identitasnya sebagai petugas, yang mana hal tersebut tentu saja begitu dibenci di kawasan ini. Saking bencinya, seorang warga bahkan nekat melepaskan anjingnya untuk menyerang Mike yang ingin pergi, hingga membuat Mike tak ada pilihan selain menghabisi anjing tersebut dengan begitu ekstrim.
Mike yang telah selesai bertarung itu kemudian bertemu dengan dua orang bocah yang kebetulan lewat, yang mana salah satunya adalah bernama Iza. Iza yang mendukung pihak kepolisian ini kemudian berniat untuk membantu Mike untuk menemukan Jens yang keberadaannya diperlihatkan oleh Iza melalui ponselnya berada di suatu tempat. Dengan menggunakan mobil ayahnya Iza, mereka pun akhirnya berangkat. Namun sialnya di tengah jalan mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh seorang pemuda yang sebelumnya pernah ditahan oleh Mike. Pria tersebut mencoba menanyakan keberadaan Jens dan Mike yang terlihat kini sedang bersembunyi di balik kain itu. Hingga pada akhirnya Mike yang bersembunyi itu pun ketahuan hingga menimbulkan sebuah adu mekanik dan juga baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Hah? Beruntung Mac berhasil mengatasi itu semua dengan membiarkan pria tersebut kabur agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Merasa terbantu, Mac memberikan sebuah lambang kepolisian kepada Iza dengan berharap agar pemuda itu nantinya bisa menjadi seorang polisi seperti dirinya. Namun sayangnya hal tersebut rupanya tak akan pernah bisa terjadi dikarenakan Iza yang duluan pergi untuk menuntun Mike tiba-tiba malah meninggoy akibat dari sebuah tembakan yang secara tak sengaja dilakukan oleh seseorang yang rupanya tak lain adalah Jens. Melihat kejadian itu, Mac pun nampak begitu sedih dan kemudian kembali mengambil lambang kepolisian yang sebelumnya telah dia berikan itu kepada bocah malang tersebut. Terlihat Jens yang menyesal atas apa yang dilakukannya itu hanya bisa menangis sebelum pada akhirnya ditenangkan oleh Mike. Amos yang rupanya sedang bersembunyi kemudian langsung ditemui oleh Mike yang kemudian memintanya agar segera pergi kembali ke rumahnya. Kedua petugas itu pun kini kembali melanjutkan perjalanannya untuk kabur. Terlihat Jens yang kembali merasa bersalah atas kematian Iza sebelumnya terlihat memutuskan untuk tetap tinggal di kawasan ini untuk menghadang para preman yang rupanya kembali berhasil menemukan keberadaan mereka. Yang mana hal tersebut ia lakukan tanpa sepengetahuan dari Mike yang terus berlari di depannya. Yang mana di waktu bersamaan, Amos terlihat akhirnya berhasil pulang dan bertemu ibunya. Hingga pada besok paginya, Mike yang menyadari Jens yang tak ada lagi di sampingnya itu akhirnya telah berhasil keluar dan kini dijemput oleh beberapa petugas yang telah berdatangan. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.